Bang, bangun woi. Jangan malas, biar kakinya cepat sembuh. Pagi-pagi sekali rumah sudah ramai sekali, mereka belum memiliki bayi tapi tidur Mikhail sudah terganggu lantaran Sydney dan Laura sama gilanya di luar sana. Jujur saja dia ingin marah, kepalanya bahkan terasa sakit akibat terkejut dengan cara mereka menggedor pintu kamar Mikhail layaknya maling. Astaga, dua wanita itu menyebalkan sekali. Mikhail menutup kepalanya dengan bantal, tak lupa tangan kirinya meraba sisi sebelahnya. Sudah terasa kosong dan artinya Zia memang tidak lagi tidur bersamanya. Bisakah kalian diam? Ketukan pintu yang luar biasa dahsyat, bahkan, itu bukan lagi ketukan tapi sudah termasuk usaha menghancurkan properti. Pria itu meremas bantal dengan emosi yang kian tinggi, kenapa semua orang hanya membuatnya kian kacau, pikir Mikhail kesal luar biasa. Bang, kami masuk ya. Benar-benar mau mati sepertinya, gumam Mikhail di saat kantuknya benar-benar masih menghantui. Pria itu sudah menyiapkan sumpah serapah lantaran Sydney dan Laura benar-benar masuk tanpa izinnya. Wah, kamarnya jadi cantik, lihat, Kak. Spraynya nggak hitam legam lagi, seru Laura kala melihat ke arah tempat tidur. Iya, gordennya juga udah rada girly ya, tambah Sydney kembali berjalan menelusuri kamar tidur Mikhail. Perbedaan terlihat jelas dan ini luar biasa kontras. Sangat-sangat memperlihatkan bagaimana pengaruh baik seorang Zia dalam hidup Mikhail. Kamar yang dulunya suram kini terasa lebih hangat dan mereka merasakan semua itu. Sekarang aromanya juga beda ya, lebih menenangkan. Wangi-wangi bayi gitu, kalau dulu kan rada bau rokok gitu, Kak, sahut Laura lebih dalam melihat sekeliling kamar Mikhail. Lama tidak berkunjung dan mereka baru kali ini kembali berani untuk masuk. Mikhail yang berubah beberapa waktu lalu ternyata berimbas besar kepada lingkungannya, jarak kian terasa dan Sydney bahkan sedikit takut padanya. Bukan rada lagi, tapi emang bau rokok. Hei benar. Ini kayaknya semua dia ganti deh, Bang Cio renovasi apa gimana? Malas sekali Mikhail menjawabnya, meski jawaban untuk hal ini sangatlah menarik. Akan tetapi, jika pada mereka dia mendadak malas melakukan apapun meski hanya mengucapkan sepatah kata. Keluarlah, kalian mau apa ke kamarku? Suara serak yang enggan diganggu itu akhirnya terdengar juga. Mikhail masih berdiam di tempat dan tidak punya keinginan untuk bangun lebih cepat. Mau lihat-lihat? Tadi udah izin sama Zia, dia bolehin kok. Terserah kalian, sudah pergi sana. Mikhail melemparkan bantal dan tepat mengenai wajah Laura. Meski dia terpejam sepertinya mata kaki Mikhail berguna untuk mengetahui keadaan, pikir Sydney. Bebantalnya juga ikutan wangi, Zia tidur pakai parfum apa gimana, Bang? Baru kali ini dia rela mencium bantal sedalam itu. Kerap trauma dengan bantal Laura yang kerap menimbulkan aroma tidak sedap, dia merasa bantal yang ada di kamar Mikhail suatu keajaiban dunia. Astaga, apa itu penting bagi kalian? Lama menahan akhirnya Mikhail naik darah, pria itu terbangun dan mengacak rambut lantaran kesal luar biasa. Menatap wajah sok polos Sydney dan Laura ingin sekali dia lemparkan dari balkon lantai 2. Katanya, suatu saat kita berdua juga mau menikah. Bukan Sydney namanya kalau tidak pandai cari pembenaran, Mikhail menyerah menghadapi dua wanita ini. Ingin pasrah tapi dia tidak rela kala melihat Laura mulai menghias diri di depan cermin dan menyentuh dunia skincare dan makeup istrinya. Laura, jangan pernah sentuh satupun barang Zia. Ancam Mikhail menunjuk pemilik rambut sebahu itu. Oh dua begini boleh berarti, Bang. Dengan tanpa dosa dia mengambil dua produk sekaligus dan dia perlihatkan pada Mikhail. Jika ditanya siapa lawan tersulit dalam hidup Mikhail, jawabannya adalah dua orang ini. Astaga, Laura. Bodohmu memang abadi sepertinya, itu akibat sekolah di bawah batang ubi, umpat Mikhail seraya menghampiri Laura dan merampas perlengkapan Zia yang dia kacaukan. Kan kita satu sekolah, berarti abang juga di bawah batang ubi. Terserah, bodoh amat, Mikhail tak lagi peduli. Mereka benar-benar definisi dikasih hati minta jantung. Belum selesai dengan Laura, Sydney juga ikut berulah. Bang, ini apa? Aku nemu di bawah sana, tutur Sydney sembari memegang lingerie yang baru saja dia temukan di bawah kolong tempat tidur. Astaga, kalian benar-benar merepotkan. Bisa keluar sekarang. Mikhail cepat-cepat menarik paksa barang pribadi milik istrinya itu. Ya, meskipun itu adalah akibat dari perbuatannya, mungkin Zia lupa dan kesulitan mencarinya hingga kain tipis jaring-jaring warna merah merona itu bisa tertinggal di sana. Pasti hilang ya. Ahaha bilang makasih kek, kan aku yang berhasil nemuin. Begitu percaya diri dan memproklamirkan diri sebagai pahlawan.
Pagi-pagi mereka berhasil membuat ubun-ubun Mikhail mendidih, jujur saja dia kesal luar biasa. Zidni, tolonglah, kamu sudah dewasa. Keluarlah selagi masih kuizinkan menggunakan pintu itu, tutur Mikhail begitu lembut, demi apapun rasanya dia marah sekali. Aregegeh panas. Kak Zidni, bantuin. Belum sempat Zidni menjawab, teriakan Laura mengacaukan semuanya. Keduanya berlari menghampiri lantaran kesalahan Laura memang fatal. Tol asterisk L. Siapa juga yang pakai catokan di tangan? Sentak Zidni khawatir sementara Mikhail membantu melepaskannya, ya memang mereka bertiga bisa seheboh itu hanya karena satu hal. Aku cuma mau cek panasnya merata atau enggak, lagian salahin aja catokannya kenapa cepat panas, tutur Laura membela diri, sungguh dia benar-benar tidak berpikir jika akan sepanas itu. Sudah kukatakan jangan pernah menyentuh semua ini, you know kualat, Laura. Mikhail menarik sudut bibir, kali ini dia memang benar-benar bahagia di atas penderitaan orang. Lah malah marah, obatin, bang. Tidak ada obat di sini, di bawah sana minta sama Rani. Sudah berapa kali dia mengusir Zidni dan Laura, setelah kecelakaan begini barulah mereka berniat pergi. Mikhail mendorong mereka tak sabar dan kembali menutup pintu kamar begitu kerasnya. Mikhail duduk dan bersandar di pintu kamar, bernapas lega dan dia menunduk dan memijat pangkal hidungnya. Dia butuh ketenangan, tadi malam dia baru bisa tidur jam 3 pagi lantaran Zia kesulitan mencari posisi. Siapa? Seseorang kembali mengetuk pintunya, Mikhail perlu memastikan siapa yang datang sebelum membuka pintunya. Aku. Zia, Mas. Bak menemukan angin segar, Mikhail segera membuka pintu kamar dan menatap Zia dengan mata lelahnya. Sejak tadi dia cari-cari dan istrinya sudah begitu cantik kali ini. Kamu sudah mandi? Iya, sudah. Abis bantuin Tante Siska siapin sarapan, ternyata mereka juga pintar masak, Mas. Terserah, Mikhail tidak butuh info itu. Segera dia menarik pergelangan tangan sang istri untuk segera masuk sebelum makhluk-makhluk pengganggu itu kembali masuk. Apaan, kenapa kamu begini? Zia panik kala Mikhail kumat dan membawanya ke tempat tidur, kebiasaan sekali tidak tahu kondisi begini. Kamu belum cium Mas pagi ini. Bisa-bisanya tega ninggalin di kamar sendiri, omel Mikhail menatap setiap inci wajah Zia, hal-hal begini memang kerap Mikhail tuntut sebenarnya. Sudah, tadi pagi tapi Mas belum bangun. Ya mana berasalah, cium saat tidur itu cuma sepihak, Zia. Mikhail menolak jawaban Zia yang menurut dia itu tidak seharusnya dan kurang tepat. Kan sama saja, apa bedanya astaga. Zia benar-benar menyerah dengan Mikhail yang begini. Diam, titah Mikhail seraya perlahan mengikis jarak, kegiatan rutin setiap pagi dan itu harus terpenuhi. Baru 1 detik dia membenamkan bibirnya di atas bibir ranum Zia, tiba-tiba gangguan tak terduga kembali datang. Bang! Zidni kembali datang dengan tanpa bersalah dan terlanjur basah sudah di dalam kamar mereka. Sungguh, sama sekali Zidni tak menduga jika mereka akan secepat itu melakukannya. Mas! Zia sontak mendorong Mikhail, kedatangan Zidni yang tiba-tiba berhasil membuatnya pucat pasi. Apalagi? Bentak Mikhail mulai kehabisan kesabaran. Anu? Apa? Ponsel Laura ketinggalan di meja Zia, izin ambil sebentar. Zidni menunjuk meja rias Zia demi menunjukkan dia memang tidak berbohong. Ambil sana. Ekor mata Mikhail mengikuti gerak-gerik Zidni, dan ketika wanita itu benar-benar keluar Mikhail bangkit dan meminta Zia segera bangun dan bersiap. Zia yang panik jelas saja bingung maksud Mikhail. Bersiap kemana? Kita pindah, kepala Mas sakit di sini. Ucapnya kesal sebelum kemudian berlari ke kamar mandi. Mikhail adalah pria yang paling tidak suka bercanda, sekali dia berkata maka itu adalah keputusan mutlaknya. Kesal lantaran ketenangannya diganggu, Mikhail meminta Babas dan yang lainnya bersiap. Pakaian sudah mereka masukkan ke dalam koper begitupun dengan beberapa perlengkapan Zia. Tanpa sepengetahuan Kanaya ataupun Ibra, dia mengambil keputusan sepihak. Rencana pindah beberapa hari lagi dia percepat lantaran tak kuasa dengan kehadiran Zidni dan Laura. Jika Kanaya bisa membuatnya ketar-ketir, kedua wanita pembawa onar itu lebih gila lagi. Dia beneran. Aku pikir bercanda. Lorenza dan Siska melongo kala melihat Babas menurunkan barang-barang Mikhail. Mereka bergegas seakan dikejar waktu, Zia bingung harus melakukan apa namun hendak menolak Mikhail dia tak kuasa. Kamu tunggu di sini saja, tidak perlu semuanya dibawa ya, tutur Mikhail lembut, mungkin suatu saat Kanaya meminta mereka menginap sehingga mereka tidak perlu repot-repot lagi.
Iya, tapi bantal telur ayam di bawah ya, Mas, pinta Zia kemudian. Dia nyaman dengan bantal berbentuk telur ceplok itu. Sungguh sangat disayangkan jika tertinggal, pikir Zia. Telur Pak Bos sudah ada, Non. Mikhail tercengang kala mendengar jawaban Babas yang baru saja berlalu melewati mereka. Mungkin kode agar Zia tak menambah pekerjaannya, barang-barang mereka sudah begitu banyak dan rasanya Bastian mulai kewalahan. Apa sih keriting? Jawabannya ngasal aja. Jawaban yang sukses membuat Zia memerah, sungguh pria itu memang cocok menjadi sohib seorang Mikhail. Asal jawab dan wajahnya tidak menunjukkan jika dia bicara, kesalnya lagi Mikhail tidak marah sama sekali kala Bastian menyebut telurnya. Cek, sudah sana selesaikan pekerjaanmu. Berapa koper lagi? Mikhail menepuk pundak Bastian yang sepertinya memang lelah itu, hanya saja untuk menunda rencananya Mikhail tidak bisa. Selesai, bos. Mikhail mengangguk mengerti, wajar saja cepat selesai. Selain Rani dan Ningsih, Axel dan Jackson juga Mikhail kerahkan agar pekerjaan lebih cepat lagi. Pria itu meminta semua orang terlibat dan yang pasti dia ingin sebelum Kanaya pulang mereka sudah berangkat. Syukurlah. Tolong ke atas, ambilkan bantal telurnya. Pada akhirnya, Bastian yang kalah. Keputusan Mikhail sontak membuat Zia menjulurkan lidah pada Bastian, sempat kesal lantaran keinginannya dianggap candaan oleh pria berbadan gempal itu. Tunggu mama dulu ya, Mas. Nanti mereka bingung, tutur Zia kemudian, jika dilihat dari pakaian yang Mikhail kenakan, sepertinya pria ini akan berangkat dalam waktu dekat. Nggak perlu, sudah Mas hubungi, jawab Mikhail kemudian, dia terpaksa berbohong karena jika mengikuti Zia maka dipastikan tidak akan pernah dapat izin jika memang belum waktunya. Jika saja tidak ada Zidni maupun Laura di rumahnya, mungkin Mikhail bisa menahan untuk beberapa hari lagi di sini. Akan tetapi, dari peristiwa ini bisa dipastikan Kanaya dan Ibra akan lama di rumah sakit. Itu artinya, Lorenza dan Siska mungkin akan memperpanjang waktu menginap di rumah mereka. Tentu saja dengan alasan menjaga Zia dan lain sebagainya, Mikhail sudah paham isi otak Lorenza. Tidak jauh-jauh dari itu padahal tujuan aslinya hanya ingin menikmati waktu dan menganggap rumah Kanaya sebagai tempat liburan. Tapi mereka, nggak enak sama mereka, Mas. Kamu yakin kita pindahnya sekarang? Zia bahkan masih butuh validasi, yang benar saja. Sarapan saja belum dan Mikhail sudah siap persis hendak ke luar negeri. Yakin, kenapa ragu begitu? Kalau kamu nggak mau Mas pindah sendirian saja. Sebenarnya dia takut hendak mengancam dengan cara yang begini. Akan tetapi, Zia yang selalu begini dan mungkin terpengaruh dengan permintaan Lorenza beberapa waktu lalu membuatnya lama-lama kian kesal saja. Bukannya begitu, tapi kan. Bos. Ayo sudah siap kita berangkat. Kebiasaan sekali, Mikhail yang memang tidak suka lambat dipertemukan dengan Bastian yang apa-apa selalu cepat. Pria itu meminta Mikhail segera naik lantaran mobil mereka sudah siap untuk berangkat, tak tanggung-tanggung Mikhail juga sudah meminta Rani dan kedua sohib penjaga rumahnya untuk ikut juga. Tunggu sebentar, pamit dulu. Atas perintah Zia, dia menurut dan pamit kepada dua sahabat mamanya itu. Dengan wajah sedih Lorenza dan Siska terpaksa melepas kepergian mereka. Tanpa mereka ketahui apa sebab Mikhail memilih pindah dadakan begini. Apa nggak tunggu mama kamu pulang, Khail? Tanya Siska lembut, masakannya bahkan belum sempat Mikhail cicipi dan pria itu memilih pergi begitu saja. Sudah pamit, Mam. Nanti mama bisa aku jemput ke sana kalau sudah pulang dari rumah sakit, jawab Mikhail dengan senyumnya, masih sopan dan tak ingin menunjukkan kekesalannya pada dua wanita yang duduk berdampingan di sofa empuk itu. Syukurlah kalau begitu, nanti Mamski sama Momi Lorenza ikut kalau nggak sibuk ya. Tidak. Mikhail tidak bisa mengiyakan permintaan Siska saat ini. Jika dia izinkan sudah pasti pembuat onar itu akan ikut dan membuat Mikhail lebih sakit kepala lagi. Iya, Khail. Jika boleh Momi juga ingin sekali, semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan dan baik-baik di sana ya. Damai sekali perpisahan mereka, Zia bersyukur suaminya masih begitu sopan meski dia paham Mikhail sekesal apa. Dia tetap membalas pelukan sayang dari Lorenza dan Siska begitu hangat, tanpa sedikit pun dia perlihatkan amarahnya. Bang kita juga boleh ikut ke sana ya. Mulai, suara sumbang itu mulai terdengar dan demi apapun Mikhail malas mendengarnya. Pria itu pura-pura tak mendengar dan dia memilih tetap memeluk erat Lorenza meski sedikit engap. Mam, aku sama Kak Zidni ikut sekarang aja gimana? Kayaknya seru deh. Sekalian buat bantuin beres-beresnya juga, seru Laura kemudian dengan wajah berbinarnya.
Ide siapa itu, sama sekali tidak menarik di mata Mikhail dan jelas saja dia ingin menolaknya. Mereka hendak membantu memasukkan barang-barang ke koper saja Mikhail tak terima, apalagi ikut ke sana. Jangan repot-repot, sudah ada Rani dan Babas. Lagi pula mobilnya penuh, Laura. Penuh. Oh gampang, kan mobil kita ada. Iya kan, Kak? Sial, Mikhail lupa jika mereka bukan lagi anak kecil melainkan wanita dewasa yang sama-sama mandiri. Perihal kendaraan dan hal-hal semacam itu mudah saja baginya, Mikhail harus mencari cara yang lebih tangkas lagi. Jauh, lokasinya di pedalaman, Laura. Banyak anjing juga di sana, malah tetangga abang ada yang pelihara babi. Mencari-cari alasan dan berusaha agar dua wanita yang terbiasa hidup mewah itu tidak tertarik ke sana. Wih keren dong. Berasa liburan nggak sih? Bukannya takut, mereka justru tertarik dan merasa tertantang dengan situasi di rumah baru Mikhail. Eits, jangan salah paham, di sana sama sekali bukan seperti tempat liburan. Kalau sudah di sana, jangan harap kalian bisa bersosial media karena kendala signal. Listrik juga belum ada, jelas Mikhail yang membuat mereka menganga. Bentar-bentar, abang pindah rumah atau mendirikan padepokan sampai milih tempat-tempat yang begitu? Tanya Zidni tak habis pikir dengan keputusan Mikhail. Rumah dong, seperti yang kalian tahu abang sangat suka alam. Jadi abang ingin, anak pertama kami lahir di lingkungan yang tenang dan menyatu dengan alam, ungkap Mikhail seraya memejamkan mata agar mereka benar-benar percaya. Suka alam nggak gitu juga, bang? Lagian sejak kapan abang suka babi? Lihat fotonya aja geli, tutur Zidni heran. Mikhail suka alam memang masuk akal, akan tetapi Mikhail yang bisa betah di dekat babi itu rasanya tidak mungkin terjadi. Entahlah, pasca kecelakaan. Kehidupan abang memang sedikit membingungkan, maklumi saja ya. Jawaban andalan yang berhasil membuat mereka bungkam, demi apapun Zia bahkan dibuat pelanga-pelongo dengan karangan asal Mikhail. Pedalaman apanya? Lagian siapa juga yang pelihara babi? Kali pertama Zia percaya jika Mikhail adalah pembohong handal yang tidak bisa dianggap remeh. Sudah turun semua. Aman, bos. Meski hanya sebagai pengamat, tapi Mikhail benar-benar memastikan tidak ada yang tercecer. Terlebih barang-barang milik Zia, menurut Mikhail jika barang-barang miliknya mungkin bisa tergantikan dan tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Sementara itu, Zia dengan bantuan Rani mulai merapikan pakaian yang tak sedikit itu. Mikhail berkata hanya membawa sebagian saja, akan tetapi jika Zia perhatikan lagi kenapa bisa sebanyak ini. Sebelum menata semuanya, Rani sempat dibuat tersenyum kala menyadari walk-in closet di sisi kamar mereka teramat menggemaskan. Terbiasa dengan kamar Mikhail sebelumnya, jujur saja Rani merasa pendapat orang-orang tentang perubahan majikannya memang benar adanya. Non, ini Nona yang minta. Tanya Rani hati-hati, sejak tadi suasana di sini sedikit sunyi dan cukup menenangkan hingga wanita itu berusaha menciptakan kehangatan. Enggak, Mbak. Mas Mikhail semua yang atur semuanya, tutur Zia menarik sudut bibir kala semua sudah tersusun rapi. Pertanyaan Rani dapat dia tebak arahnya kemana, memang semua terlihat persis kamar milik anak perawan. Sejak pertama masuk kamar memang suasana sudah begitu, Zia juga merasakan betapa Mikhail mengutamakan dirinya dalam segala hal. Usai dengan kesibukannya, Zia berpindah ke tempat lainnya. Pindahan dadakan yang tentunya membuat semua serba tergesa, Mikhail benar-benar menguras tenaga banyak orang, tak terkecuali Axel dan Jackson. Meski memang sudah siap dihuni, tetap saja harus dibersihkan lagi. Belum lagi foto pernikahan yang dia bawa dari rumah orang tuanya harus ditempatkan simetris dan Mikhail tak terima ketidaksempurnaan sedikit saja. Kiri dikit, Om. Pinta Mikhail mengarahkan Axel, sementara Jackson menahan bagian bawahnya. Jika Jackson tahu tugasnya akan merangkap mengurus hal-hal semacam ini, rasanya lebih baik dia ikut Ibra ke rumah sakit. Sudah belum? Om encok, Mikhail. Tiada dia duga jagoan kecil Ibra yang dulu kerap dia gendong ketika di kerumunan kini mengaturnya sekeras latihan militer hanya demi fotonya terpajang sempurna. Cak, tahan sebentar, Om. Pinta Mikhail lantaran Jackson mulai bergetar dengan alasan sendinya mulai bermasalah. Axel cepat. Gantian kalau memang tidak bisa. Sabar, Jackson. Ini kurang 5 cm ke kiri, ucap Axel masih menghitung dengan begitu telitinya. Astaga, ini berat. Jackson mulai tak sabar, biasa mengemban tugas berat melindungi majikan kini dia beralih profesi seperti ini. Mana mungkin dia terbiasa dengan mudah, Mikhail menepuk tangannya sebagai isyarat agar mereka berhenti bicara. Sebentar, dikit lagi. Bas, coba sini.
Titah Mikhail meminta Bastian mendekat. Mikhail matanya sedikit tak fokus. Kenapa, bos? Coba kamu di sini, apa sudah lurus? Tanya Mikhail yang membuat Jackson menghembuskan napas kasarnya. Dua centi ke kanan, bos. Astaga, sejak tadi hanya begitu saja. Selisih beberapa centi dan kenapa itu seakan jadi penting sekali. Padahal pekerjaan ini tak seharusnya rumit, Mikhail saja yang menjadikan hal ini amat sulit. Axel menggeser ke kiri sedikit, dia pikir sudah benar namun suara Bastian kembali mengejutkannya. Jadi yang benar ke kiri atau ke kanan, Babas? Bentak Axel mulai kesal juga, sebelumnya dia membuat kesal Jackson. Kini, semua berbalik dan telapak tangannya seakan gatal ingin menamparkan mulut pelin-pelan Bastian. Kanan. Telingamu di mana? Jarang-jarang Bastian bisa membentak dua pria berbadan kekar itu. Biasanya, meminta dibukakan pintu saja dia segan, kini Mikhail melimpahkan tanggung jawab padanya, jelas saja dia memanfaatkan kesempatan emas ini. Kau sengaja membuat kami kesulitan, Bas. Dengan sisa tenaganya Jackson berteriak dan membuat Zia tidak bisa lagi menahan diri. Sejak tadi dia sudah diam dan kericuhan mereka kian menjadi hanya karena memajang foto pernikahan. Udah om, cukup. Itu sudah pas, nggak goyang juga. Bagaikan bidadari yang menyelamatkan mereka kala iblis menghantui, Jackson ingin mencium punggung tangan Zia sebagai ucapan terima kasih rasanya. Pinggangnya sudah terasa pegal, begitupun dengan Axel yang tak kalah lelahnya. Otot-otot mereka dipaksa bersabar dan itu luar biasa melelahkan, untuk pertama kalinya kedua pria itu mengeluh dengan tugas yang diberikan. Kok pas? Masih kurang simetris, sayang, protes Mikhail dan merasa sedikit tak puas dengan hasil kerja mereka. Ya udah, mas pasang aja sendiri. Minta bantuin sama Babas, aku mah ogah. Ungkap Zia kemudian berlalu pergi tanpa peduli pria itu akan mengatakan apa nantinya. Astaga, Bas. Sana lurusin, tutur Mikhail yang sontak membuat Babas menggeleng cepat, pria ini semakin menyulitkan, pikir Bastian. Kalau menurut pandangan mata saya, ini sudah sangat-sangat simetris, bos. Pencahayaannya juga pas dan perfect. Bang Axel sama Bang Jackson memang jago segala hal ini mah. Puji Bastian pintar sekali mencari pembelaan, demi membuat Mikhail mengurungkan niatnya dia menukar pernyataan yang tadinya selalu komplain kurang rapi. Menjelang sore, Mikhail membersihkan kolam renang sementara Zia bersantai di pinggirnya. Dengan begitu sabar dia menunggu suaminya selesai, sebenarnya tidak begitu kotor dan sebelumnya Brian sudah sempat memastikan rumah mereka siap untuk dihuni. Hanya saja, beberapa daun kering yang berterbangan ke permukaan kolam sedikit mengganggu mata Mikhail. Mas, panggil Zia mulai berjalan menelusuri pinggiran kolam yang basah itu, memandangi lingkungan sekitar yang memang luar biasa menantang. Jangan kemana-mana, duduk diam tunggu mas selesai, Zia, tutur Mikhail lembut dan terus fokus dengan pekerjaannya, meski sebenarnya punggungnya terasa sedikit panas akibat paparan mentari yang masih berkuasa. Gak kemana-mana, aku tetap di sini, jawab Zia tersenyum senang kala kakinya bertemu dengan lantai yang terasa basah itu. Cek, licin, Zia. Jangan di sana, duduk seperti tadi, titah Mikhail persis seorang papa yang mengatur anak gadisnya. Cepat makanya, lama banget bersihin daun doang, omel Zia yang menurutnya tidak perlu, lagi pula belum akan digunakan saat ini juga. Demi menuruti perintah Mikhail, Zia memang menyingkir dan mencari tempat yang tidak membahayakan. Ya, sedikit banyak dia paham maksud Mikhail adalah dia takut Zia terpeleset sebenarnya. Rumah yang Mikhail bangun untuk Zia memang begitu luas, sengaja dia dirikan di atas tanah yang bahkan terkenal paling luas di tempat itu hanya demi kenyamanan dia bersama keluarga kecilnya nanti. Mas, kenapa masih banyak tanah kosongnya di sana? Tanya Zia menunjuk ke depan di mana hamparan rumput hijau yang begitu indah cukup luas tersisa. Sengaja, buat lapangan bola, jawab Mikhail tanpa menoleh sang istri yang kini menatapnya tak percaya. Hah? Lapangan bola? Kamu mau buka rumah kita untuk umum, Mas? Tanya Zia kemudian, dia tidak pernah berpikir akan mengizinkan warga se-RT masuk ke dalam rumahnya sekaligus jika hanya untuk bermain. Ya enggak lah, pemainnya anak-anak kita kan cukup, jawab Mikhail kemudian, harapannya teramat besar padahal satu saja belum lahir. Aku hanya sanggup mengandung paling banyak 3 kali, Mas. Sisanya kamu saja yang hamil, kamu pikir nggak berat kemana-mana bawa perut begini. Celoteh Zia sedikit kesal lantaran Mikhail seakan benar-benar menginginkan anak sebanyak itu. Zia, kan Mas nggak cuma diem aja. Kamu hamil juga Mas perlu usaha, olahraga siang malam.
Hamilin kamu tuh susah, berkali-kali baru jadi padahal aku sudah usaha maksimal, tuturnya seakan benar-benar menderita padahal tugasnya paling mudah. Idih, Mas cuma nyumbang spare asterisma udah kayak paling menderita, yang hamil aku, yang lahirin juga aku. Suami macam apa itu? Zia melengos dan seakan tak sudi menatapnya hingga nanti malam. Suami produktiflah, Zia, gitu aja masih tanya. Terserah. Mending tuh kolam kamu isi aja ikan nila. Biar ngasilin dan otak kamu nggak cuma mikirin bikin anak. Omel Zia sudah persis ibu-ibu yang kerap Mikhail anggap sebagai racun dunia, tukang gosip dan doyan marah di lingkungannya. Kini, istrinya sudah memperlihatkan bagaimana dia beberapa tahun ke depan. Apa salahnya? Yang namanya suami istri bikin anak kan memang tujuan menikahnya.